Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di? Sehat di? Sehat, alhamdulillah. Lagi di mana ini? Assalamualaikum. UDM. Siapa? Kepala BPJS. Siapa ketua BPJS? Belum ada, Tat. Masih. Antrinya masih ada tapi ya. Masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Antrinya ada, tapi yang nggak ada. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Kita lanjutkan mudarosah kita pada malam hari ini. Kita masuk ke hadis yang ketiga, yaitu an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Tafadhal man yurid an yaqra. Ada Ustaz. Ya, ahid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa lawnihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Qulil Baihaqi al-ma'u tuhurun illa an yataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Ya, jazakumullah khairan. Nah, iya. Nah, hadis yang ketiga ini wa an Abi Umamah al-Bahili, diriwayatkan dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air itu, la yunajjisuhu, tidak menajiskan air tersebut, syai'un, sesuatu apapun, illa, kecuali ma, apa-apa, ghalaba, mengalahkan, ala rihihi, atas baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi menggunakan al-ma'u tahurun. Al-ma'u tahurun, air itu suci. Illa, kecuali antaghayyara rihuhu, kecuali berubah baunya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya, binajasatin, dengan sesuatu yang najis, tahdusu, yang terjadi fihi, di dalam air tersebut. Nah, dua riwayat ini ada perbedaan redaksi. Yang pertama, yang atas itu ada ungkapan innal ma'ah la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu tidak menajiskannya sesuatu apapun. Di riwayatnya Imam Al-Baihaqi diungkapkan al-ma'u tahurun, air itu suci. Jadi yang satu langsung air itu suci, yang pertama tadi air itu tidak akan menajiskan sesuatu apapun. Tambahannya juga berbeda. Illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Kalau di riwayatnya Abu Umamah itu menggunakan kata wawu. Ala rihihi, atas baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan warnanya, menggunakan kata wawu. Dan kata wawu, huruf wawu itu biasanya digunakan untuk pada asalnya digunakan untuk mutlaqul jam'i, mengumpulkan. Berarti air itu akan najis ketika ketiga-tiganya berubah.
Tapi tentu tidak dipahami seperti itu ya di dalam hadis ini. Tetapi secara kebahasaan wawu itu digunakan sebagai mutlaqul jam'i untuk mengumpulkan saja. Sehingga kalau menggunakan kaidah awalnya huruf wawu, maka air itu suci dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali 3 sifatnya berubah sekaligus. Itu menggunakan kata wawu. Tetapi kata wawu ini ditafsirkan dengan riwayat yang ada di dalam Imam Al-Baihaqi. Beliau di sini menggunakan au, illa an yatabayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang terjadi pada air tersebut. Nah, ini secara kesimpulan saja karena ini masih bab air. Kemarin sudah kita singgung di sini. Di sini ada ungkapan wadha'afahu Abu Hatim. Dan Abu Hatim mendhaifkan hadis ini. Pertanyaannya adalah yang mana yang didhaifkan ini gitu ya. Apa yang didhaifkan oleh Abu Hatim? Ada ungkapan terakhir di sini ya. Wa qala an-Nawawi. Wa qala an-Nawawi, dan Imam An-Nawawi mengatakan, ittafaqa, telah bersepakat al-muhadditsuna, para ahli hadis, ala tadha'ifihi, bersepakat untuk mendhaifkan riwayat tersebut. Tetapi yang didhaifkan itu yang mana? Yang didhaifkan adalah riwayatul istisna. Riwayatul istisna, yaitu riwayat yang mengecualikan. Mana yang mengecualikan? Ya, illa ma ghalafa ala rihi wa ta'mi wa launihi, kecuali apabila salah satu sifatnya berubah. Jadi ada 2 kalimat di sini. Yang pertama adalah air itu suci dan air itu suci tidak akan menajiskan air tersebut sesuatu apapun. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua adalah kecuali salah satu sifat air berubah gara-gara najis tersebut. Nah, kalimat yang pertama ini adalah kalimat yang sahih. Riwayat yang pertama atau bagian yang pertama, penggal yang pertama ini sahih. Kenapa? Karena di dalam hadis sebelumnya itu tentang sumur wudu'a, itu hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh As-Salasa dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Ya, hadis yang kemarin itu innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu hadisnya sahih. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Itu hadisnya sahih. Nah, yang didhaifkan adalah illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Tambahan itu didhaifkan. La aslal hadis, bukan asal hadisnya. Asal hadisnya itu al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya. Fa innahu qad sabata fi hadisi fi'ri budu'a. Karena hadis bagian yang pertama tadi ya, yang al-ma'u tahurun tadi itu sudah ada di hadis sumur budu'a. Walakinna hadhihi ziyadah qad ajma'al ulama'u 'alal qawli bi hukmiha. Tapi uniknya begini. Meskipun tambahan pengecualian itu dhaif ya, pengecualian hadis itu dhaif, tetapi walakinna, akan tetapi hadhihi ziyadah, tambahan tersebut atau tambahan ini qad ajma'al ulama'u, para ulama telah berijma' 'alal qawli, untuk berpendapat bi hukmiha, dengan hukum yang ada di dalam riwayat tersebut. Jadi meskipun riwayatnya dhaif, tetapi para ulama menjadikan riwayat itu sebagai mustanad, sandaran ijma. Dan kalau ditanya apa dalil air itu najis gara-gara salah satu sifatnya berubah, maka jawabannya adalah bukan jawaban hadis, tetapi jawabannya adalah jawaban ijma. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ijma ulama, gitu. Jadi dalilnya adalah ijma ulama bahwasanya kalau ada air salah satu sifatnya berubah gara-gara najis, maka air itu menjadi najis. Dalilnya apa? Ijma ulama itu. Bukan ke hadisnya. Jangan dijawab apa dalilnya. Dalilnya adalah illa an yataghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi.
tidak menggunakan hadis itu, tetapi kita kembalikan kepada ijma. Kenapa? Karena ijma itu lebih kuat. Ya, kalau ada dalil yang lebih kuat, maka itu yang kita sebutkan. Makanya, nah, perkara ijma yang kedua. Jadi setelah mereka bersepakat bahwa kalau air ini ada dua ijma di sini ya. Ijma yang pertama adalah kalau ada air yang berubah salah satu sifatnya gara-gara najis, maka air itu menjadi najis. Ijma yang kedua adalah qad ajma al ulama, para ulama telah berijma, telah bersepakat konsensus ala annal ma'al qalila wal katsira, bahwasanya air yang sedikit dan yang banyak, idza waqa'at fi najasatun, apabila jatuh pada air tersebut sesuatu yang najis, faghayyarat lahu ta'man, kemudian merubah najis tersebut untuk air rasanya, aw launan aw warnanya, aw rihan atau baunya, fahuwa najisun. Jadi ijma'nya bahwasanya para ulama itu semua bersepakat bahwa air itu kalau sudah berubah gara-gara najis, maka dia najis, tidak memandang sedikit ataupun banyak. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya adalah di bab yang sedikit. Nah, sebagaimana kita bahas kemarin, sebagian ulama mengatakan berpendapat bahwasanya air yang sedikit itu berubah atau tidak berubah sifatnya, yang penting dia telah kemasukan barang najis, maka secara otomatis air yang sedikit itu menjadi najis meskipun tidak berubah salah satu sifatnya. Dan itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan kemudian pendapatnya Al-Hadawiyah. Adapun yang tidak membedakan antara sedikit dan banyak adalah ada pendapatnya Ahlul Zahir, kemudian pendapatnya Imam Malik, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Oke, di sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke hadis yang keempat. Baik, hadis yang keempat. Apa? Gimana? Nah itu kan tadi kan karena yang dois terus diambil hukumnya, itu ada ini nggak, ada kriteria buat lafadznya itu dois tapi diambil hukumnya. Terus kalau para ulama itu ngambilnya dari, maksudnya boleh dipakai hukumnya itu ngambil di mana, kayak bolehnya itu. Coba diulangi lagi, kurang jelas. Kan tadi hadisnya yang lafadznya kan doif tapi diambil hukumnya. Nah, para ulama itu kan banyak yang hadis doif tapi diambil hukumnya. Itu ada ini nggak, kayak apa namanya? Kenapa kok bisa diambil gitu hukumnya? Iya, yang pertama hadis doif itu kita bagi menjadi dua. Hadis doif yang disepakati oleh para ulama atas kedoifannya. Yang pertama. Yang kedua, hadis doif yang tidak disepakati kedoifannya. Artinya ada ulama yang mensahihkan hadis tersebut, sebagian yang lain mendoifkan. Nah, untuk bagian yang kedua ini, sebagian mensahihkan, sebagian mendoifkan, maka kullun ala ro'ihi, masing-masing yang menganggap itu sahih ya dia amalkan, yang menganggap dia tidak sahih ya dia tidak akan amalkan. Adapun hadis yang ittafaqa ala dha'fihi, ittafaqa al-muhadditsuna ala tad'ifihi, para ulama ahlul hadis sepakat untuk mendhaifkan hadis tersebut. Kapan hadis itu bisa diamalkan? Yang pertama di bab fadhailul a'mal. Jadi pada bab fadhailul a'mal yang tidak berhubungan dengan ibadah, maka hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama syaratnya dhaifnya itu tidak parah, lemahnya itu tidak parah. Jadi lemah itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Lemahnya tidak parah. Yang kedua, ada riwayat lain yang mendukung.
Jadi ada riwayat-riwayat lain yang mendukung hadis tersebut. Baik itu dalam level yang sama-sama dhaifnya satu tingkat, atau dia lebih kuat levelnya di atasnya. Ya, tidak boleh hadis pendukung ini lebih lemah daripada hadis tersebut. Ya. Nah, sifat hukum hadis dhaif itu bisa diaplikasikan kalau didukung dengan dalil-dalil yang lainnya. Misalnya ada dalil istislah, ada dalil-dalil tentang uruf, ada dalil istihsan, kemudian ada maslahat, sadul dzara'i, dan lain-lain sebagainya. Kalau ada penguat dari dalil-dalil yang lainnya, maka hadis dhaif itu bisa diamalkan. Tetapi nanti para ulama tidak akan mengatakan kita beramal gara-gara hadis dhaif itu, tidak. Tapi mereka akan mengatakan bagi yang menggunakan istishab misalnya, dalil istishab, kita beramal menggunakan dalil istishab, bukan menggunakan dalil hadis yang dhaif itu. Meskipun konsekuensi dari keduanya ini, baik hadis maupun istishab, konsekuensinya sama. Nah, di dalam kasus kita ini, dalil dhaif ini dikuatkan oleh ijma. Jadi dalil dhaif ini dikuatkan oleh ijma. Maka yang menjadi dalil itu adalah ijma'nya. Ya, ijma ulama. Dalam hal ini ya para sahabat di situ. Para sahabat telah berijma bahwasanya tambahan itu masuk akal, logis. Ya, di samping karena memang rasional, bagaimana mungkin ada air kena najis, sifatnya sudah berubah, kok tidak dihukumi najis? Itu secara logika, secara rasionalitas yang main di situ. Sehingga hadis itu dikuatkan oleh logika, kemudian para ulama berijma. Kemudian setelah ada ijma, maka yang menjadi dalilnya adalah ijma tersebut. Wallahu a'lam. Saya kira itu, Dik. Ada yang kurang dipahami? Sudah cukup, dari syukran. Man yurid an yaqra. Imam, ikut man. Iman. Rahman. Namanya Rahman. Nah, Ustaz. Hadis keempat. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Jazakumullah khairan. Nah, hadis yang keempat, wa an Abdillah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kana al-ma'u qullataini, apabila air itu mencapai 2 kullah, lam yahmilil khabath, dia tidak membawa najis. Wa fi lafdin, dan di dalam lafal yang lain, lam yanjus, tidak najis. Maksudnya jika kana al-ma'u qullataini lam yanjus, air itu kalau sudah mencapai 2 kullah dia tidak najis. Diriwayatkan oleh al-arba'ah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Paragraf atasnya tadi berbicara tentang ruwat, ya, berbicara tentang para rawinya. Ini kita masuk ke sini, ke pembahasan hadisnya. Man yurid an yaqra wa qad sabaqat. Nah, Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa 'ada man nafa'ana wa bi barakatihi ila al-karim. وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية في جعل في جعل في جعلهم في جعلهم كثير ما بلغ Al-kathira الكثير ما بلغ قلتين.
wa sabaqa i'tidaru al-hadiyatu wal hanafiyatu Al-Hadawiyah. al-hadawiyati ya Ya. wal hanafiyati anil amali bihi bil ittirabi fi matanihi fi riwayatin idza balagha salasa tilalin wa fi riwayatin qullatun Kullatan. wa bi qullatan wa bi jahalatin wa bi jihal Wa bijahalati. wa bi jahalatin qadarul qullati Qadril wa kullati. bi qadaril qullati wa bi ihtimali ma'nahu fa in qawluhu lam yahmil al khubatha yahtamilu annahu la yaqdiru ala hamlihi bal yadurruhu al khubatha wa yahtamilu annahu yatalash Yatalasha. yatalasha fihi al khubatha wa qad ajab fihi al Khobasu. fihi al khubath wa qad ajaba asy-syafi'iyyatu an hadha kullihi wa qad bas wa qad batihi fi syarhi illa al Illa khair al-akhirah. illa al akhir falam yadhkuruhu ka'annahu tarakahu li dha'fihi li anna riwayatin lam yanjus sarihatun fi adami ihtimalihi al ma'na al ula al awal. Al-awwal. Baik. Nah, waqad sabaqat dan telah lampau isyarat ila hadzal hadisi kepada hadis ini. Sudah diisyaratkan di pada bab hadis tentang sumur bid'ah. Hadis ini sudah disebutkan. Ila hadzal hadis wa huwa dalilu Syafi'iyyah. Nah, ini adalah dalilnya Imam Syafi'iyah dan Syafi'iyah. Syafi'iyah ketika membagi dua kullah itu menggunakan dalil ini. Idza balagol ma'u qullataini lam yahmilul khabath atau lam yanjus. Itu dalilnya Syafi'iyah yang membagi air menjadi katsir wa qalil. Fi ja'lihim al-katsirah. Pada penjadian air yang banyak al-katsirah maka laga kullataini, yaitu yang mencapai dua kullah. Kenapa al-katsirah dimansub? Karena dia adalah maf'ulnya masdar. Ja'ala itu kan ja'lun itu kan masdar. Ja'ala yaj'alu ja'lun. Fi ja'lihim al-katsirah. Al-katsirah jadi maf'ul fi, fi'ilnya adalah ja'ala, masdar. Wasabaqa i'tizarul hadawiyyati wal hanafiyyati, dan telah dibahas juga i'tizar. I'tizar itu apa bahasa? Uzurnya ya, uzurnya para ulama dari kalangan al-hadawiyah. Al-hadawiyah itu madhab fikih dalam Syiah ya. Wal hanafiyah, dan kalangan hanafiyah anil amali bihi, dari amal terhadap hadis tersebut. Jadi hadawiyah dan hanafiyah tentu tidak menggunakan hadis tersebut. Bahkan Hanafiyah juga tidak menggunakan hadis tersebut. Karena Hanafiyah punya patokan yang kasir dan qalil itu ya dengan gerakan air itu. Kenapa kok Hadawiyah dan Hanafiyah tidak menggunakan hadis tersebut? Ya. Kenapa di sini kok tidak disebut Imam Malik ya? Wasabaqa i'tidaru al-Malikiyah gitu. Al-Malikiyah tidak disebutkan di sini karena memang jelas-jelas al-Malikiyah tidak membedakan antara al-qalil dan al-katsir. Adapun yang masih membedakan itu ya tadi al-Hadawiyah, kemudian al-Hanafiyah, kemudian asy-Syafi'iyah. Nah, al-Hanafiyah dan al-Hadawiyah tidak menjadikan dua kullah itu sebagai batasan qalil dan katsir. Kenapa? Karena hadis ini itu mudhharib. Hadisnya mudhharib. Matani, di dalam matannya. Mudhharib itu apa? Hadis yang mudhharib itu hadis yang tidak konsisten dia matannya. Satu riwayat beliau mengatakan di sini
fi riwayatin dalam sebuah riwayat tidak balagha salasa filalin. Tidak balagha salasa filalin. Kalau air itu mencapai 3 kullah. Ya. Di muqarib yang pertama tentu kullatain itu ya. Kullatain. Satu riwayat mengatakan kullatain. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan 3 kullah. 3 kullah. Wa fi riwayatin kullah. Di dalam riwayat yang lain 1 kullah. Jadi hadisnya berbicara tentang hal yang sama, tetapi lafalnya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan kullatain, ada yang salasa hilal gitu. Ada yang kullah. Nah itu mutqarib. Kemudian udzur yang kedua, wa bijahalati qadril kullah. Nah ini udzur yang kedua. Ya, kalau ini udzur yang pertama. Ya, mutqarib ini udzur yang pertama. Yang kedua adalah tidak diketahuinya berapa kadar al-kullah itu. Ya, berapa kadar al-kullah? 1 kullah itu berapa? Nah, bahkan 2 kullah itu di dalam mazhab Syafi'i juga berbeda-beda toh. Ada yang 270, ada yang 216. Ya, artinya tidak ditemukan konsisten di situ. Ya, tapi tentu ini sebagai pandangan outsider ya, pandangan orang. Kita menempatkan pandangan di luar Syafi'iyah ya, karena kita menggunakan kitab yang tidak terikat dengan madhab gitu ya. Ataupun dalam madhab Syafi'i nanti ada penjelasan di situ. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, kenapa dua madhab ini tidak menggunakan dalil tersebut? Wa bihtimali maknahu, ada kemungkinan makna di dalam ungkapan lam yahmil al-khubath. Jadi lafal hadis lam yahmil al-khubath itu apa yang dimaksud? Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan. Ya, beliau di sini mengatakan fa inna qaulahu maka sesungguhnya ungkapan beliau lam yahmil al-khubath, air itu tidak membawa al-khubath atau najis, itu yahtamilu ada kemungkinan annahu la yaqdiru ala hamlihi. Memang air yang sudah 2 kullah itu tidak mampu untuk membawa najis. Artinya apa? Najisnya itu akan pasti akan menajiskan gitu ya. Makanya gini. Lam yahmil al-khubath yahtamilu annahu la yaqdiru ala hamlihi bal yadurruhu al-khubath. Ini kemungkinan yang pertama. Ya, kemungkinan yang pertama. Warnanya pindah-pindah. Kemungkinan yang pertama ini. Dan kemungkinan yang kedua adalah yang ini. Ya. Kemungkinan pertama, makna dari tidak membawa najis itu adalah air 2 kullah itu tidak mungkin tidak najis kalau terkena najis. Ya. Jadi annahu bahwasanya air 2 kullah itu atau air yang banyak itu, saya gunakan ungkapan yang banyak. Yahtamilu annahu ada kemungkinan bahwasanya air yang banyak itu layak diru ala hamlihi, tidak mampu membawa najis, tidak mampu membawa al-khubath. Maksudnya apa? Bal yadurruhu al-khubath, pasti akan menjadi najis. Wa yahtamilu annahu yatalasha fil khubath, dan kemungkinan yang kedua bahwa kalau air itu sudah 2 kullah itu pasti najisnya itu akan menghilang. Jadi ada dua kemungkinan yang saling bertentangan. Kemungkinan pertama, lam yahmilil khubath itu diartikan air kalau terkena najis meskipun 2 kullah pasti dia najis. Kemungkinan yang kedua, air kalau di atas 2 kullah itu tidak akan menjadi najis karena najisnya itu ya telasah, ya menguap atau menghilang, berbaur dengan air yang banyak itu. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Waqad ajaba asy-Syafi'iyyatu an hadza kullihi, tetapi
dan Syafi'iyah telah menjawab semua keraguan-raguan ini. Jadi di dalam waqad basatahu fi syarhi dan Al-Maghribi Al-Allama Al-Maghribi telah menjelaskan secara panjang lebar bagaimana Syafi'iyah menghadapi uzur-uzur Hanafiyah dan Hadawiyah di dalam kitab Badrut Tamam. Illal akhirah, kecuali yang terakhir, falam yadhkuruhu, ya, ka'annahu tarakahu li dha'fihi, li anna riwayat lam yanjus sharihatun fi adami ihtimalil ma'nal awal. Ya. Jadi di dalam Al-Maghribi di dalam Syarh Badrut Tamam menjelaskan pendapatnya para ulama Syafi'iyah ketika membantah uzur-uzur yang disampaikan oleh Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah. Nah, uzurnya Hanafiyah dan Al-Hadawiyah ini kan terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis itu mutharib. Yang kedua, hadis itu memiliki beragam makna. Ya. Yang pertama, hadisnya itu mutharib. Yang kedua, hadisnya itu beragam, memiliki kemungkinan makna-makna. Nah, untuk uzur yang pertama, mutharib, ya, hadisnya ada yang kullatain, ada yang salah sakilal, ada yang kullah, itu dibahas secara panjang lebar oleh Al-Maghribi di dalam Badrut Tamam, di dalam kitab Badrut Tamam. Adapun uzur yang kedua, yaitu kemungkinan adanya makna-makna tadi, itu tidak dibahas. Kenapa? Karena beliau mengatakan di sini, karena di dalam riwayat yang lain lam yanjus, tidak akan najis. Kalau tidak ada najis berarti kemungkinan yang pertama bahwa air itu kalau terkena air di atas 2 kullah itu kalau terkena najis sudah pasti najis, itu tidak kuat. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini nggak bingung toh ya? Bukan nggak bingung. Iya. Yang pertama, untuk pertanyaan antum kalau saya jawab begini. Kalau ada kotoran ayam dan kotoran anjing jatuh ke bak, ya secara otomatis itu menjadi najis yang mughalladhah, karena ada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih lemah terkalahkan dengan sesuatu yang lebih kuat. Itu kalau menggunakan pendapat Syafi'iyah. Tapi kalau menggunakan pendapatnya Imam Malik tidak mengatakan kotoran anjing itu najis. Yang najis itu hanya liurnya. Yang najis itu hanya liurnya. Imam Malik yang menajis itu hanya liurnya. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan anjing itu nggak ada najis-najisnya. Karena perintah mensucikan bejana itu adalah perintah ta'abudiyah. Antara ta'abudiyah itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, bukan karena najisnya, tapi karena diperintahkan oleh Allah, ya, dengan berbagai macam dalil. Jadi untuk yang pertama tadi itu menjadi sebagai mazhab yang hati-hati, itu menjadi najis mughalladhah, berubah atau tidak berubah salah satu sifatnya, gitu ya. Karena di dalam jilatan anjing itu tidak ada persyaratan al-qalil wal katsir. Ya. Adapun yang kedua, kalau menggunakan perasaan, nanti dia menggunakan pendapatnya Al-Hadawiyah. Al-Hadawiyah menggunakan perasaan. Sedangkan perasaan itu tidak bisa menjadi pemutus hukum. Tidak boleh memutuskan hukum dengan perasaan, karena itu akan menyebabkan kegaduhan. Yang satu mengatakan perasaan saya suci, yang satu perasaan saya najis. Nah, itu tidak bisa merubah sifat air tersebut, sehingga dia tetap dihukumi suci selagi dalam mazhab Syafi'i, tetap dihukumi suci karena airnya di atas 2 kullah. Yang penting tidak merubah salah satu sifat airnya. Gitu. Terus kalau kadang air yang kejatuhan
air yang kejatuhan najis itu tidak semuanya berubah. Kadang 5 cm atau ya radius 5 cm dari najis itu, sedangkan yang lainnya tetap